oleh sahabat yang lain. Di antaranya adalah Imam Mufassirin, pemimpinnya ahli tafsir atau leadernya ahli tafsir. Yang kedua, turjumanul Quran. Apa tuh? Penerjemah Al-Quran. Yang ketiga, salah satunya lagi adalah yang ketiga, Al-Bahr. Dari kata Bahrun adalah lautan, samudra yang luas dan dalam. Maknanya beliau dengan doa Nabi tadi diberikan ilmu yang luas dan mendalam. Beda kalau orang Indonesia katanya, ini cetukannya begini. Orang Indonesia dan orang Barat itu bedanya. Kalau orang Indonesia ilmunya seperti ilmu danau. Kalau orang Barat ilmunya seperti ilmu sumur. Apa bedanya kira danau dengan sumur? Kalau danau lumayan luas tapi dangkal. Lumayan luas tapi dangkal. Semua ilmu dipelajari, betul. Anak saya yang di mana di SD itu bawa tas sampai keberatan. Kenapa? Paket A, paket 1, paket 2, paket 3 gitu ya. Luar biasa. Semua ilmu seolah dipelajari, tapi dapat gak intinya? Mohon maaf yang dulu pelajaran SD, SMP, SMA dapat gak sekarang? Masih ingat gak? Sin, kosinus, cos, kosinus, masih ingat gak? Ilmu tentang rumus-rumus fisika kira-kira. Masih ingat gak? Yang mereka mungkin di biologi atau bidang mungkin mohon maaf di astronomi atau mungkin di kedokteran mungkin itu dipakai. Tapi bagi manusia pada biasanya kadang banyak ilmu yang mubazir, betul, luas dipelajari semua aspek tapi dangkal isi sehingga kita pun gak ingat sama sekali. Nah kalau orang Barat itu adalah ilmunya seperti sumur. Apa maksudnya? Sumur luas kan? Tidak, sempit tapi dalam. Dia fokus kepada satu bidang ilmu dan dia sedang mensyukuri anugerah Tuhannya dengan istilah multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Dia kenali bakat anaknya apa, minat bakat kecerdasan anaknya apa, lalu dia fokus pada minat bakat kecerdasan yang dimiliki oleh anak tersebut. Jika anak tersebut matematik, dia fokus pada matematik. Jika anak itu cerdasnya dalam di linguistik, di bahasa, maka fokus di bahasa. Kalau anak itu adalah cerdas di kinestetik atau di gerak, maka dia fokus kepada di ilmu tentang gerak. Nah, kita ini semuanya diapain? Dipelajari. Akhirnya nempel gak kira-kira? Nempel gak? Allah alam bisawab. Kadang mubazir usia kita, mubazir juga katakanlah harta dan waktu yang dikeluarkan untuk sekolah, tapi kadang-kadang manfaatnya itu tidak semuanya terpakai. Nah inilah yang evaluasi sekaligus interpretasi kita buat semuanya. Baik, ini gak muncul ya? Ada ini gak? Apa? Bluetooth, pakai Bluetooth. Kalau ada sekarang kan pakai Bluetooth ya? Ada tuh. Kayaknya kalau ada ahlinya di sini IT bisa di sesi dengan Bluetooth, asal ada ada WiFi, pakai Bluetooth, jadi nggak pakai kabel lagi, tinggal di setting di laptopnya itu jadi Bluetooth langsung nyala. Mudah-mudahan kedepannya bisa pakai ditambahi dengan instrumen lainnya itu adalah dengan Bluetooth, tapi syaratnya ada WiFi ya, ada internet. Ya, ini laptopnya pakai HDMI, sedangkan yang ada adalah PGA. Ada yang bawa? Alhamdulillah. Biar kita baca ayatnya, baca hadisnya. Kalau sempat, baik, sambil diotak-atik oleh ahlinya. Tema kita tadi apa? Kasih sayang Allah tanpa batas. Kasih sayang Allah kepada hambanya tanpa batas. Ada yang
Baik, apa? Baik. Saya awali dengan perkataan Syekh Ibnu Al-Jauzi di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Perkataan beliau begini: Man arafallahu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Barang siapa yang mengenali Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya yang mulia dan perbuatan-perbuatannya, pasti hamba tersebut akan mencintai Allah. Sekali lagi kata beliau, barang siapa yang mengenali nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, maka niscaya hamba tersebut akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sarana untuk mencintai Allah adalah memahami nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah yang agung dan luhur. Jika menggunakan mafhum mukhalafah, jika ada manusia yang belum mengenal, jika ada manusia yang belum mencintai Allah, dia lebih mengutamakan selain Allah, obsesi dan orientasi hidup atau bekerjanya selain Allah, berarti sungguh ia belum mengenal Allah, belum mengenal nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah. Karenanya tema yang mulia pada kesempatan siang ini adalah memahami salah satu di antara nama-nama dan sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tergambar di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kalimat basmalah itu ada dua nama dan sifat mulia Allah. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Kalau terjemahkannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dua sifat ini digandeng, seolah Allah yang memberitahu kepada kita bahwa dua sifat ini tidak boleh kita lupakan, untuk kita pelajari dan harus kita maknai dengan pesan-pesan cinta yang luhur. Para ulama menjelaskan bahwa makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada perbedaan yang signifikan. Menurut jumhur ulama dan kesepakatan ulama, Ar-Rahman merupakan kasih Allah yang diperuntukkan untuk semua makhluknya tanpa syarat, bersifat universal, bukan hanya bangsa manusia, tapi juga bangsa selain manusia, bukan hanya orang beriman, juga orang yang tidak beriman. Allah kasih semuanya tanpa syarat. Bahkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat keempat, ayat ke-54, kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Rabbu Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, Rahman kepada semua makhluknya. Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan rahmannya kepada seluruh makhluknya tanpa syarat, baik yang diminta oleh makhluknya maupun tidak diminta. Contohnya, mohon direspon oleh hadirin sekalian. Apakah kita pernah bermohon kepada Allah agar mata tetap berkedip? Apakah kita pernah meminta kepada Allah agar jantung tetap berdetak? Apakah kita pernah meminta kepada Allah agar tetap hidup, tetap bisa untuk menjadikan wasilah untuk bernafas? Apakah kita minta kepada Allah agar mata berfungsi tetap untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berucap? Apakah kita pernah meminta kepada Allah agar kaki tetap berjalan? Bahkan, apakah kita pernah meminta setelah kita cukur supaya Allah memanjangkan kembali rambut kita? Apakah kita pernah meminta kepada Allah agar Allah tetap alirkan
darah dan ubun-ubun sampai kedua kaki kita. Bahkan yang lupa demikian, yang mungkin kita lupakan, atau mungkin jarang, atau mungkin tidak sama sekali kita bermohon kepada Allah. Dengan rahman-Nya Allah, Allah tetap kasih kepada kita. Namun demikian, manusia jarang sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ucapin hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bahkan manusia lupa terhadap nikmat yang Allah berikan yang tidak pernah kita minta itu. Kemudian Allah datangkan kepada kita. Walaupun Allah tidak pernah melupakan kita. Dan sebelum kita lahir di dunia ini, Allah sungguh telah menyiapkan segala macam kebutuhan yang kita butuhkan. Bahkan ketika Allah berikan masalah kepada kita sekalipun, sungguh Allah telah siapkan jawaban. Masya Allah. Betapa rahmatnya Allah kepada seluruh manusia, seluruh makhluknya. Bukankah ini cinta Allah kepada hamba-Nya? Walaupun kita sering melupakannya atau jarang mensyukuri, sampai Allah mengungkapkan qalilan ma tashkurun, sedikit saja orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan demikian Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat ke-7. Allah langsung maklumkan, Allah langsung perintahkan kepada kita untuk bersyukur. Allah langsung perintahkan. Jika sholat, Allah perintahkan azan kepada muazzin. Jika haji dan umrah, Allah perintahkan kepada Ibrahim. Wa'azzin fin nasi lal haji bi Makkah. Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk mengazan, untuk azan, memanggil untuk haji dan umrah. Namun tidak untuk syukur. Syukur Allah langsung azankan sendiri. Allah langsung serukan. Allah langsung sampaikan kepada hamba-Nya. Pertanyaan yang mau direspon. Apakah Allah butuh syukur kita? Mau direspon. Apakah Allah butuh syukur kita? Apakah Allah butuh ucapan terima kasih kita? Bahkan, apakah Allah butuh ibadah kita? Apakah Allah butuh ketaatan kita? Tetapi, kenapa Allah perintahkan kita bersyukur? Padahal Allah tidak butuh syukur kita. Padahal Allah tidak butuh terima kasih kita. Tapi tetap Allah perintahkan kita bersyukur. Kenapa kira-kira? La azidannakum, agar aku punya alasan di hadapan hamba yang lain, punya alasan untuk menambahkan kembali nikmatku untuknya. Bukankah ini cinta Allah yang dahsyat kepada hamba? Tidak diminta, Allah tetap kasih. Tidak dimohon, Allah tetap kasih. Sebelum kita diciptakan, Allah sudah siapkan kebutuhan. Sebelum Allah berikan masalah, Allah sudah siapkan jawabannya. Namun sayang, manusia sedikit saja yang bersyukur. Qalilan ma tashkur. Ucapin hamdalah sekali lagi kepada Allah. Kenapa manusia jarang bersyukur nikmat Allah atau kadang melupakannya? Karena ternyata manusia merasa hidupnya sudah otomatis. Itu kan kewajiban Tuhan memberikan kebutuhan kepada kita. Ya otomatis saja dong. Kami sebagai hamba mendapatkan anugerah itu. Karena rutinitas yang terjadi dalam kehidupan, sehingga menganggap itu adalah hal yang biasa, otomatis saja kita lupakan untuk tidak bersyukur. Sekali lagi mari ucapin hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Allah telah mewajibkan dirinya untuk memberikan rahmat kepada semua makhluk. Lalu kata para ulama, ar-rahim bedanya di mana? Bedanya rahim kata para ulama adalah hanya diberikan bagi mereka yang beriman.
Lebih utamanya kelak nanti di akhirat. Rahmat Allah itu atau rahim Allah itu akan diberikan hanya kepada orang yang beriman. Semoga kita tetap istiqomah dalam keimanan kita dan kelak Allah berikan rahimnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Jadi perbedaannya di mana letaknya? Rahmat, anugerah pemberian Allah secara umum diberikan kepada siapa saja tanpa syarat. Sedangkan rahim, dia anugerah dari Allah kepada hambanya dengan syarat beriman. Sehingga jamaah rahimakumullah, jika kita ingin mendapatkan kemenangan dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah peperangan, atau dalam sebuah perlombaan pertandingan, atau kita ingin mendapatkan kesuksesan, atau kita ingin mendapatkan keberhasilan, maka ketahuilah kemenangan, keberhasilan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa firman Allah? Contohnya dalam surat Al-Fath, surat 49 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami fatahna, berikan kemenangan, kesuksesan, kelulusan, keberhasilan kepada kalian. Fatham mubina, dengan kemenangan yang nyata. Para ulama menafsirkan fatham mubina berupa rahmat Allah, rahim Allah yang diberikan kepada orang beriman di dunia berupa kemenangan, wal akhirah berupa surga dan penyelamatan dari api neraka. Semoga kalau kita bukan hanya mendapatkan rahmat Allah, tapi rahim juga. Amin Allahumma amin. Di dalam hadis kursi, di dalam Sahih Bukhari Muslim, hadis Imam Bukhari nomor 6104 dan Sahih Muslim nomor hadis 2729, Allah berfirman, sesungguhnya aku Allah memiliki 100 rahmat. Berapa? 100 rahmat. Aku turunkan satu saja rahmat, maka terciptalah alam semesta, langit, bumi, dan rahmat itu aku berikan kepada manusia, kepada jin, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada alam semesta, sehingga mereka mampu berkasih sayang. Orang tua berkasih, mencintai, menyayangi anaknya, anaknya mencintai orang tuanya, yang lain saling menghormati, saling toleransi, saling menghargai. Bahkan binatang buas pun ternyata dia menghargai dan juga mencintai, menyayangi, menjaga, merawat anak-anaknya. Itu baru berapa? Baru 1. Sedangkan 99-nya aku simpan untuk orang beriman nanti di akhirat. Masya Allah. Cukup 1. Rahmat Allah tercipta alam semesta. Diberikan langit dan bumi, air, udara, tumbuhan, binatang, manusia dan jin, sehingga mereka mampu berkasih sayang. Itu baru berapa? 1. Di dalam kelima buku saya Kantor Surga, di bab 1 saya kasih judul Mengembalikan Paradise Island yang hilang. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Banyak orang yang baru bekerja, banyak orang yang baru lulus dari studinya, dia berharap bekerja. Katanya dengan bekerja dia mampu mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya. Lain dari itu, dia mampu mendapatkan nafkah, punya status sosial, tidak pengangguran, dan membayangkan sorga, membayangkan kantor sebelum bekerja itu adalah seperti bahwa kantor itu adalah yang mampu memberikan segala macam kebutuhan, seolah akan mendapatkan fasilitas yang banyak, mobil yang mewah, rumah dinas yang megah, kemudian juga tunjangan, fasilitas gaji dan yang lainnya. Itu seolah gambaran fiksinya sorga duniawi di kantor. Namun belakangan, setelah diterima bekerja di sebuah kantor, waktu bertambah, seolah yang terjadi mimpi itu mulai pudar, suasana sorgawi itu hilang, seolah kantor itu nampak suram atau merupakan beban yang berat. Dikasih target yang berat, waduh targetku berat. Dimutasi, ya dimutasi. Jauh lagi, ada yang marah-marah.
naiknya terlambat, itu juga ada yang marah-marah. Bahkan dikasih beban, jangan saya, biarkan teman saya. Sehingga banyak karyawan yang hari ini kehilangan motivasi kerja, malas-malasan, hanya absen, sekedar absen, bekerja. Yuk kembalikan kantorku surgaku. Kenapa? Karena hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bekerja, di mana orang lain hari ini sedang mencari pekerjaan yang banyak, dan orang lain hari ini sedang banyak yang dirumahkan, baik dengan sengaja, karena usianya sudah sampai kepada batas limit waktunya tidak bekerja, atau dengan PHK. Kita bersyukur kepada Allah dengan rahmatnya dan dengan rahmannya Allah kita masih bekerja. Jika hamdalah sekali lagi. Lalu pertanyaannya, ada nggak suami istri yang marah-marah? Tolong direspon. Ada nggak suami istri yang marah-marah? Ada nggak anak yang mengusir orang tuanya? Ada nggak siswa yang memusuhi gurunya, bahkan memukul, menghina, merecehkan gurunya? Lagi viral kan? Betul? Ada nggak kira-kira antar teman sekantor yang saling diam-diaman? Saling menyesolasi, marah-marahan, melempar tugas beban tanggung jawab. Ada? Pertanyaannya, di manakah rahmat dan rahim Allah engkau simpan selama ini? Atau mungkin kata Nabi, kita sering jangkiti satu penyakit namanya wahan. Apa wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Seolah kasih sayang tertutup dengan cintanya kepada dunia. Baru nyampe. Beli baru, masya Allah. Ini doa nih. Ada masalah, jawabannya ada. Bahkan sebelum ada masalah, jawabannya sudah ada di toko-toko. Betul. Kita punya masalah, maka ada masalah, maka sudah ada di toko-toko. Betul kan? Begitupun kehidupan orang beriman. Sebelum ada masalah, Allah sudah siapkan apanya? Jawaban. Bahkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan rezeki kepada hamba-Nya. Bukan dari rahmat dan rahmatnya Allah kepada semua manusia. Allah berfirman, surat Hud ayat ke-6. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allaha rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Dan tidak ada satu makhluk pun yang melata, yang bergerak, yang hidup di muka bumi, kecuali pasti aku yang menjamin rezekinya. Siapa yang menjamin? Kepada semua makhluk yang melata, yang bergerak. Bukan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang ada manusia yang mendapat rezeki dengan cara-cara tidak baik, yang tidak halal, menghalang segala cara, padahal Allah telah janji rezekinya. Bahkan kata Rasulullah SAW, Jibril turun menemui Nabi Muhammad. Hadis Hasan Sahih. Imam Tirmizi meriwayatkan, malaikat turun mengabarkan satu kabar kepada Nabi, hanya berbisik kepada Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada umatmu bahwasanya demi jiwa di tangan Allah Subhanahu wa taala, demi jiwa dan nyawa di tangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia tidak akan mati kecuali jatah rezekinya sudah habis. Jika kita ada yang zalim kepada kita, ada yang mengkriminalisasi, persekusi kepada kita, ada yang menjegal kita, bahkan mungkin kita ditabrak dari depan dengan truk, dari belakang dengan disusul dengan bis, samping kanan ada elok, di samping kiri ada angkot, dari atas ditiban durian, lalu terseret masuk ke got, digigit ular, diseret buaya. Seperti apa kira-kira orangnya? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Seperti apa kira-kira? Tapi demi Allah, berdasarkan hadis tadi, tidak akan mati ya kecuali jatah rezekinya sudah. Kalau jatah rezeki belum habis, maka dia akan selamat pulang. Betul. Maka apakah kita perlu khawatir terhadap masa depan? Halo? Apakah kita perlu khawatir terhadap masa depan? Apakah perlu khawatir terhadap persaingan pekerjaan? Jika kita masih punya Allah dan yakin kepada Allah dan membersamai dan kita merasa dibersamai Allah, maka kita tetap optimis, bekerja penuh, produktif, efektif, prestatif. Ada atasan dari atasan, kita tetap bekerja dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kreatif, inovatif, efektif, produktif dan prestatif. Apa makna produktif? Berdasarkan
manajemen pekerjaan dan berdasarkan manajemen surgawi, bedanya produktif dari kata produksi. Apa artinya produksi? Menghasilkan sesuatu. Berarti produktif. Jika seseorang disebut bekerja produktif, apa artinya? Ketika ia bekerja mampu menghasilkan produksi atau hasil dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, harga semurah-murahnya, tapi lebih besar, lebih banyak hasilnya. Itu produktif. Tapi itu untuk segi dunia. Sedangkan produktif, orang beriman disebut produktif berdasarkan manajemen surgawi adalah jika waktu bertambah, jadi menit, jadi jam, hari, pekan, tahun, tidak bertambahnya usia kecuali bertambahnya saldo tabungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pastikan setiap napas kita adalah pahala. Pastikan setiap langkah kita pahala. Pastikan setiap tatapan kita, pendengaran kita, ucapan kita, semua kata kita, berjalan kita adalah pahala. Habis itu? Habis. Baru Mukaddimah sudah habis. Baik. Semoga waktu-waktu yang berlalu dan waktu yang akan datang betul-betul semakin bertambahnya saldo tabungan kita. Pastikan. Kenapa? Karena dengan kasih sayang Allah, kita masih diberikan oleh Allah kepada kita tanpa batas. Sampai saatnya jatah rezeki kita habis berdasarkan hadis Nabi tadi, maka usia kita akan diakhirkan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ajal. Usia atau umur adalah masa uji kita, masa kerja kita, dan ajal adalah batas akhir hidup kita. Disebut produktif adalah ketika orang itu mengubah satu sektor waktunya dengan pahala. Karenanya dengan rahmat kasih Allah itulah maka mestinya setiap langkah kita di kantor, sentuhan tangan kita ketika bekerja di kantor, pastikan itu berbuah pahala. Dan hadirin sekalian, ana ingin tutup dengan sebuah hadis dari Nabi yang mulia Muhammad SAW. Kalau hadis ini sudah sangat sering ya. Kasih Allah lebih besar, lebih dahulu daripada Al-Quran. Ana ingin menyampaikan kepada antum sebuah hadis yang mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya, yaitu hadis Imam Bukhari Muslim, hadis qudsi dari Abu Hurairah. Dan ini tentang rahmat kasih sayang Allah kepada kita yang bekerja. Bayangkan, Innallaha kataba hasanat wa sayyi'at. Sesungguhnya Allah mencatat semua kebaikan dan semua keburukan. Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk mencatat. Jika manusia atau hambanya berniat untuk melakukan kebaikan, maka Allah menyuruh malaikat untuk mencatat. Baru niat diganjar dengan satu satuan pahala yang utuh dan sempurna. Baru sekedar niat kebaikan, Allah telah berikan pahala yang sempurna. Dan kata Allah, jika hambaku ini mewujudkan niatnya dengan perilaku pekerjaannya, dengan perbuatannya, maka Allah tawarkan kepada kita, wahai malaikat, tawarkan kepada manusia tersebut yang mewujudkan niatnya dengan pekerjaannya, tawaran pahala antara 10 sampai 700, bahkan melebihi dari itu. Kita hitung saja 10 sampai 700. Ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak adil mestinya satu pekerjaan yang baik diganjar dengan 10 sampai 700. Masya Allah. Tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah, Allah berikan tawaran 10 sampai 700, bahkan melebihi dari itu. Mohon maaf, orang waras, orang cerdas, orang beriman punya akal sehat kira-kira akan menerima tawaran berapa? 10 atau 700? Tolong dipilih, 10 atau 700? Atau cukup satu? Berarti baru niat, nggak usah diwujudkan. Kalau sudah diwujudkan 10 sampai 700, teman-teman tolong pilih berapa yang diterima? Mau berapa? Yang terkecil 10 atau 700? Yang pilih 700 katakan saya pilih 700. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan pahala yang besar? Ada 8 caranya agar kita mendapatkan pahala yang tertinggi. Namun sayang waktunya tidak memungkinkan. Anak kasih tahu 2 saja. Yang pertama adalah akhlak subuh, paling ikhlas dalam melakukan pekerjaannya. Disebut ikhlas, tidak disebut ikhlas kecuali semua senangnya Allah. Allah. Makna ikhlas itu disarankan kepada Allah, tidak kepada selainnya. Sudah titik.
Tidak disandarkan mana jelas kecuali Allah. Yang kedua adalah aswabuhu. Apa? Yang paling benar pekerjaan. Apa itu? Benar maknanya adalah sesuai dengan aturan. Pertama aturan Allah, yang kedua aturan Rasul, yang ketiga adalah aturan ulil amri minkum. Yang paling mutlak aturan Rasul. Selain Allah dan Rasul boleh diikuti, boleh tidak. Diikuti selama bukan maksiat. Ulil amri di kantor kita adalah manajemen kita, direktur, direksi, BO, board of director kita, atau mungkin komisaris. Ketika buat aturan, selama tidak bermaksiat kepada Allah, maka mengikutinya adalah pahala. Rambu-rambu lalu lintas, hijau, merah, kuning, dilarang berhenti, maju terus. Jika mengikutinya karena Allah, walaupun itu buat polisi atau mungkin undang-undang, demi Allah, itu pun akan mendapatkan pahala. Masya Allah. Apalagi ketika kita mengikuti contoh yang contoh Nabi Muhammad SAW, semuanya pahala. Duduknya kita pahala, pakai baju adalah pahala. Demi untuk menutup aurat dan demi Allah, itu adalah akan menyebabkan pahala. Itu yang pertama. Yang pertama adalah akhlasu, yang kedua aswabu. Yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga biar hadir. Yang ketiga adalah biar ganjil maksudnya. Yang ketiga, yang paling berat tantangannya. Dengan kaul hadis riwayat al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan masyaqqah, dengan beban yang dia terima. Salat 5 waktu apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di antara salat 5 waktu itu ada yang paling spesial. Dia spesial oleh Allah dan Rasulnya. Salat apa? Kenapa salat subuh spesial? Bahkan pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya, betul. Kenapa kira-kira? Tantangannya paling berat. Salat sunnah yang paling besar pahalanya, tahajud kenapa? Paling berat. Dan nikah yang paling besar pahalanya adalah di waktu muda dan ketika belum mapan. Wahai anak muda yang belum menikah, gak usah nunggu mapan dan kaya dulu untuk menikah. Pahalamu terberat dan terbesar ketika belum mapan dan ketika syahwat, ketika sudah mampu mengenal wanita, syahwat sudah besar, langsung nikah walaupun belum mapan. Orang tua rajin ke masjid itu wajar, tapi anak muda rajin ke masjid itu luar biasa. Orang tua rajin baca Quran itu biasa, anak muda rajin baca Quran. Orang tua rajin ke pengajian majlis taklim itu biasa. Anak muda yang senantiasa rajin ke majlis taklim luar biasa. Orang tua menutup aurat biasa. Anak muda yang mampu menutup auratnya luar biasa. Ini kasih sayang Allah. Satu kebaikan, perbuatan baik diganjar dengan 10-700. Bahkan senyum saja kepada orang pahala. Membuang sampah adalah pahala. Masya Allah. Bahkan masukkanlah, selamatkanlah dirimu dari neraka walau hanya dengan setengah kurma. Ya Rasul, aku tidak punya kurma, seteguk air. Aku tidak punya air. Walau dengan senyum, engkau akan diselamatkan dari neraka. Masya Allah. Tengok kiri kanan. Berikan senyumnya. Salam jabat tangan. Yuk. Sebagai penutup. Jabat tangan kiri kanan, berikan senyum. Tatap wajahnya dong. Senyum. Masya Allah. Bukankah di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah. Ini baru bentuk-bentuk rahmat. Belum temanya berikutnya nanti adalah bagaimana cara meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada kebaikan dalam kesempatan siang ini. Semoga luas rahmat Allah akan senantiasa ada di antara kita. Dan yang paling penting adalah rahmat Allah kepada kita untuk istiqomah di jalan ketaatan kepada ini paling penting. Dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Semoga kita istiqomah dalam untuk mentaati segala perintah Allah, menjauhi larangannya, senantiasa mengingat-ingat nama Allah dengan ma'rifatnya, dan senantiasa kita bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rahmat Allah mengikuti murkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.